Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman dan ibu, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang redesign GoPay user interface. Sebelum itu, mari saya izinkan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Vanessa Angelo, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Naura Atira, yang keempat Nabila Adani Koago, dan yang terakhir ada Jonathan Darius. Di sini kami akan menjelaskan tentang daftar kebutuhan dalam redesign. Apa saja sih daftar kebutuhan yang akan kami jabarkan? Daftar kebutuhannya yang pertama yaitu user dapat melakukan transaksi melalui kris. Selanjutnya ada user dapat mencari bantuan di Q&A kris. User dapat melihat transaksi terakhir yang dilakukan oleh user. User dapat mengatur filter tanggal histori pengeluaran sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada usability testing. Usability testing skenario meliputi yaitu user dapat melakukan transaksi melalui kris. User dapat mencari bantuan di Q&A kris. User dapat melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Berikut adalah completion rate-nya. Untuk mencari bantuan di Q&A kris, ada 7 user, dan dari 7 tersebut, ada 4 user yang lumayan lancar dan cepat dalam mencari bantuan di Q&A kris. Sedangkan 3 lainnya lumayan lama dalam mencari bantuan di Q&A kris. Lalu ada task melakukan transaksi melalui kris. Dari 7 user, ada 5 user yang melakukannya secara lancar atau cepat, dan ada 2 user yang melakukannya lumayan lama. Lalu ada task melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Dari 7 user, ada 3 user yang sangat lancar atau cepat dalam melihat transaksi terakhir yang dilakukan oleh user. Lalu ada 3 yang lumayan lama dalam melakukan kegiatan tersebut. Lalu ada 1 user yang stop atau berhenti. Selanjutnya ada variable learn ability. Di sini ada 3 task. Task pertama yaitu mencari bantuan di Q&A kris. Di sini kita dapat melihat ratingnya dari keterangan di bawah, yaitu dari rate 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup baik, 2 tidak baik, 1 sangat kurang baik. Untuk mencari bantuan di Q&A kris, di sini rate-nya ada 3 user yang merate cukup baik, lalu ada 2 user yang memberikan rate sangat baik, dan 2 user sisanya memberikan rate yang baik. Selanjutnya ada task melakukan transaksi melalui kris. Dari 7 user, ada 3 user yang memberikan rate baik, lalu ada 2 user yang memberikan rate sangat baik, dan ada sisanya 2 user memberikan rate yang cukup baik. Selanjutnya ada task melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Dari 7 user, ada 2 user yang memberikan rate baik, 1 user yang memberikan sangat baik, dan 3 user yang memberikan rate cukup baik, dan hanya ada 1 user yang memberikan rate sangat kurang baik dari task melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Di sini kita dapat melihat total skor dan jumlahnya. Selanjutnya ada variabel efisiensi. Sama seperti sebelumnya, di sini rate-nya dari 1 sampai 5. Untuk task-nya ada mencari bantuan di Q&A kris. User rata-rata memberikan rate yang baik pada task ini. Lalu pada task melakukan transaksi melalui kris juga memberikan rate yang baik pada task ini, dan hanya 1 user yang memberikan rate sangat kurang baik. Lalu ada task melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Untuk di sini ada
4 user yang memberikan rate cukup baik dan 2 user yang memberikan rate baik. Sisanya 1 user memberikan rate yang sangat kurang baik dalam melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Selanjutnya ada variabel effectiveness. Untuk task mencari bantuan di Q&A quiz, rata-rata user memberikan rate yang baik dan cukup baik. Selanjutnya melakukan transaksi melalui quiz. Di sini user juga memberikan rata-rata rate yang baik pada task ini. Selanjutnya ada melihat transaksi terakhir yang dilakukan. Di sini ada 3 user yang memberikan rate baik dan 3 user yang memberikan rate cukup baik dan hanya 1 user yang memberikan rate sangat kurang baik. Selanjutnya ada variabel satisfaction. Dari tampilan bantuan di Q&A quiz, rata-rata user memberikan rate yang baik pada task ini. Lalu ada tampilan transaksi melalui quiz. Rata-rata user memberikan rate yang baik juga pada task ini. Selanjutnya ada tampilan transaksi terakhir yang dilakukan. Nah, di sini ada 1 user yang memberikan rate baik, lalu ada 4 user yang memberikan rate cukup baik, dan ada 2 user yang memberikan rate tidak baik pada task ini. Berikut adalah variabelnya dan rata-rata persentasenya. Untuk learn ability atau kemampuan belajar dari aplikasi ini, yaitu rata-rata persentasenya ada di 74,28%. Lalu ada variabel efisiensinya dengan persentasenya ada di 68,57%, dan selanjutnya ada variabel keaktivitasan dari aplikasi ini yaitu 69,52%. Lalu selanjutnya ada variabel satisfaction atau kepuasan pengguna dengan rata-rata presentasinya ada 70,48%. Berikut adalah penjabaran dari activity diagram kami. Di sini activity diagram kami berdasarkan user dan sistemnya. Di sini activity usernya, user mulai membuka aplikasi, lalu masuk ke halaman login, dan user disuruh untuk memasukkan nomor telepon. Setelah memasukkan nomor telepon, maka user akan diminta untuk meminta kirim kode OTP. Setelah terkirim, maka user disuruh untuk menginput kode OTP. Lalu masuk ke activity system. Sistem akan memvalidasi kode OTP yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Nah, di sini akan masuk ke kondisi true and false. Apabila false, maka pengguna akan disuruh untuk memasukkan kode OTP ulang. Dan apabila waktu yang telah diberikan kepada user melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka user akan diminta lagi untuk mengirim kode OTP ulang. Nah, jika true, maka user akan dialihkan ke halaman beranda atau homepage. Nah, setelah itu, di sini user akan melakukan aktivitas yaitu transaksi dengan aplikasi. Di sini user akan menggunakan menu quiz. Lalu user akan diminta untuk men-scan QR code dari quiz yang ingin kita bayar. Setelah di-scan, maka akan diminta inputan nominal dari berapa yang ingin kita bayar. Setelah memasukkan nominal, pengguna akan memilih payment method atau metode pembayaran. Di sini metode pembayarannya ada menggunakan GoPay dan lain sebagainya. Setelah memilih payment method, maka pengguna akan diminta untuk menginput GoPay PIN-nya sebagai keamanan. Nah, di sini activity sistemnya akan memverifikasi apakah PIN-nya benar.
Nah, di sini akan masuk kondisi true and false. Apabila salah, maka pengguna akan diminta inputan GoPay PIN lagi dengan batasan sebanyak 3 kali. Jika benar, maka pembayaran akan sukses dan receipt dari transaksi tersebut akan ditampilkan atau bukti pembayaran akan ditampilkan oleh sistem di aplikasi tersebut dan transaksi pun selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.